Sekarang kita lagi perjalanan dari cabang Melak ke Barong Tongkok, karena aku tinggalnya di Barong Tongkok, jadi baliknya ke Barong Tongkok. Nah, sedikit cerita dulu, waktu awal-awal mulai usaha itu betul-betul modalnya dari 100.000. Modal dari 100.000 itu aku belikan kerupuk yang mateng, karena dulu 1 kilo tuh 25.000. Jadi aku beli 4 kilo. Nah, beli 4 kilo, 2 kilo dibungkus, 2 kilonya dibungkus juga tapi nggak langsung dijual. Nah, yang 2 kilo pertama itu kita bungkus, terus kita jual. Jualnya itu kan sistemnya sistem titip, bukan sistem jual putus kan, kayak model sistem consignment. Nah, jadi kita titip, nanti kalau habis baru ditukar. Nah, sisanya tadi yang 2 kilo itu 4 hari kemudian kita jual, kita tukar. Ternyata bagus responnya. Nah, dari situ udah mulai berjalan, terus ngambil partai besar, terus ya banyak juga ditolakin. Namanya kita titip-titip di warung tuh kadang ditolak, kadang titip kerupuk udah penuh, segala macam udah penuh. Nah, itu udah pernah juga. Terus macam-macam lah suka dukanya jualan kerupuk itu. Akhirnya aku belajar untuk goreng sendiri, gimana cara yang goreng, belajar, akhirnya bisa. Terus lama-lama bikin produksi sendiri. Nah, begitu kita produksi sendiri udah mulai bagus, udah mulai ada karyawan. Nah, kita sempat kemalingan juga waktu dulu tuh, kemalingan sama karyawan-karyawan juga. Akhirnya habis juga semuanya. Nah, begitu habis, itu betul-betul titik terendahnya di situ. Utang di mana-mana. Mungkin yang pernah saya utangin, terima kasih banyak dulu sudah ngutangin saya. Di situ saya mulai belajar terus, gimana cara bisnis yang bagus, gimana cara bisnis yang baik, ngatur keuangannya, cara ngatur utang, cara ngatur pinjaman, cara ngatur ini. Nah, itu harus diminimize kalau bisa. Utang itu betul-betul, kalau kita mulai usaha tuh jangan ada utang sama sekali ya. Kalau utang itu akan mengambil earning power kita, kekuatan kita menghasilkan uang itu diambil dari hutang, karena hutang itu kan berbunga. Nah, bunga itu yang kita gapnya di situ, kita yang bikin kita susah untuk kaya kan, susah untuk nabung kan. Kaya itu kan definisinya kita punya uang, mau apa aja bisa, melakukan apa aja hal bisa. Nah, itu salah satunya harus dihilangkan dulu untuk hutangnya kan gitu. Nah, hutangnya udah nggak ada, baru mulai nabung, mulai digulung lagi di bisnisnya, di usahanya. Jadi kalau bisa uang itu jangan digunakan untuk, uang bisnis itu jangan digunakan untuk, ya untuk makan boleh, tapi nggak makan yang lebih ya. Makan yang artinya itu makan yang cukup, makan yang sewajarnya, nggak hidup yang bermewah-mewahan itu. Nah, itu salah satu kunci juga sih. Jadi dulu tuh kami ya, saya dengan istri itu juga betul-betul keep banget menjaga uang itu, apalagi dulu posisinya lagi membangun bisnis, membangun usaha, hutang di mana-mana karena dulu kena PHK. Ya, kena tekanan juga dari orang nagih hutang. Cuman saya itu orangnya nggak pernah lari dari tanggung jawab, termasuk hutang ya. Hutang itu saya nggak akan pernah lari, sampai kapanpun saya akan pasti bayar. Nah, saya udah ditagih, ditekan. Cuman saya mikir ya udahlah, kalau saya destroy pikiran dengan ditagih, dengan ini segala macam, saya nggak akan pernah maju-maju kan gitu. Jadi saya coba untuk tidak melupakan, tapi direhat sejenak itunya utangnya, supaya saya bisa berpikir dan belajar untuk lebih maju lagi gitu. Nah, sekarang ya alhamdulillah semua udah lunas utangnya. Nah, sekarang tinggal membangun investasi, portofolio, terus membangun mengcompounding uang lagi, mengcompounding usaha lagi, ekspansi bisnis, berpikir gimana caranya supaya bisa tetap grow lagi. Nah, karena bisnis itu kan kalau kita nggak turun tangan di situ, ibaratnya bisnis itu nggak punya induk kan gitu. Untuk pertama, cuma nanti kalau udah untuk berjalan kan nanti kita bisa delegasikan pekerjaan-pekerjaan owner itu ke manajer atau direktur. Cuman karena kita masih merintis, masih membangun, itu wajib kita harus turun tangan, karena nggak bisa kalau kita langsung
kita lepas gitu aja. Bisnis itu nggak akan pernah jalan kalau langsung dilepas gitu aja, karena harus ada kita di situ. Makanya kadang ada orang bilang bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan tuh bullshit kan gitu. Itu bullshit kalau memang sudah seperti Prayogo Pangestu kan, itu bisnisnya jalan, orangnya jalan-jalan ownernya kan, karena dia kan saham kan gitu, dia punya saham di beberapa perusahaan pertambangan gitu juga. Kalau namanya bisnis itu kita juga nggak bisa lepas 100%, kita harus tetap memantau, tetap monitor, tetap baca laporan keuangan, tetap lihat kalau belum ada yang kita delegasikan ke teknis itu tetap kita yang backup dulu masalah teknisnya. Nah, jadi harus serumit itu memang seorang pembisnis harus tahu teknis, harus tahu logistik, harus tahu keuangan, harus tahu financial advice, gimana caranya kan gitu. Cuma sekarang kan nggak repot tuh, sekarang sudah banyak teknologi seperti AI itu membantu sekali ya. Sekarang itu kan nggak repot, banyak aplikasi-aplikasi keuangan seperti kayak kasir, kayak Kledo, itu aplikasi-aplikasi keuangan lah. Nah, nanti dari situ kan kita bisa tarik datanya, terus nanti kita serahkan ke ChatGPT atau AI untuk mengolah data. Nanti dia akan ngasih keputusan kita, oh bisnis kamu ini kurangnya begini, oh bisnis kamu ini kurangnya begini gitu. Nah, dan untuk gaji owner, sebetulnya untuk gaji owner itu relatif ya, cuman saya tergantung dari omset bersih dari bisnis tersebut, tujuannya lagi itu untuk apa kan gitu. Kalau kita mau bisnis itu ya stuck di situ aja ya ngambil gajinya besar kan gitu. Cuma kalau kita bisnis mau berkembang ya kita menyesuaikan. Itu kalau untuk gaji owner itu di kisaran umpamanya profit bersih kita sebulan tuh 50 juta, itu kita bisa ambil 5-10 juta atau sampai 15 juta itu untuk gaji kita per bulan, untuk makan, untuk pokoknya untuk keperluan pribadi, bukan untuk keperluan operasional usaha. Kan kalau saya ini kan di bengkel AC mobil. Nah, jadi kalau seandainya saya dapat profit umpamanya 50 juta bersih per bulan, ya berarti saya digaji itu 15 juta per bulan. Nah, sisa 35 jutanya itu kita bisa lagi ambil keputusan untuk nambah tools. Kalau kayak saya nambah tools, terus nambah spare part, atau nambah keperluan operasional lah. Keperluan operasional yang bisa menunjang pekerjaan kita untuk lebih ringan, lebih cepat, lebih bagus kan gitu. Bisa juga untuk promosi, untuk iklan, untuk Google Ads, untuk ya macam-macam untuk operasional bengkel. Nah, sisanya dari itu disimpan nanti sampai setahun baru dibagi. Nah, misalnya kan tadi umpamanya kan profit bersihnya 35 juta tuh. Nah, profit bersihnya 35 juta artinya kan perusahaan itu atau bisnis kita itu kan bisa simpan 35 juta dari bengkel. Itu kita hitung dari semua gaji karyawan sudah ya. Gaji karyawan sudah, operasional segala macam sudah kan gitu. Terus kebutuhan-kebutuhan yang misalnya update tools hilang. Kalau kami di bengkel ini kan, nah, kalau di bisnisnya teman-teman terserah bisnisnya apa. Kalau bisnis teman-teman umpamanya jasa editing ya mungkin nambah software, nambah keperluan yang buat editing lah supaya editingnya maksimal. Nah, itu harus dibudgeting juga sih, terutama kalau untuk upgrade tools atau update tools yang harganya mahal, itu lebih baik di planningkan dulu. Nggak bisa langsung di hari ini keuntungan 35 juta terus bulan ini keuntungan 35 juta terus kita beli alat yang harganya 35 juta juga kan kurang wise lah, kurang bijaksana kan. Nah, jadi kita harus, kalau yang total upgrade toolsnya itu mahal, kita bisa planning kan untuk jangka waktu 5 bulan sampai 6 bulan ke depan. Nah, dari 35 juta itu anggaplah kita bersih profit bengkel, profit usaha kita tuh bisa bersih megang 20 juta atau 30 juta lah. Nah, itu kita bisa compounding selama setahun. Berarti kan kita misalnya setahun kali 12 kali 30 juta, itu berarti kan dapatnya 36 juta, 360 juta. Nah, kita juga bisa ngambil dividen dari situ. Nah, jadi owner ini gajinya ada dua. Yang pertama dari gaji bulanan yang tadi antara berapa? 5 sampai 15 juta yang dari omset 50 juta bersih, profit bersihnya segitu. Nah, kita juga dapat nanti price pemilik
pembagian dividen itu biasanya dibagi 1 tahun sekali, karena kita biar bisa lihat pertumbuhan bengkel ini, pertumbuhan usaha ini jadi maksimal, jadi bagus. Kita bisa lihat di situ kan. Nah, nanti kalau sudah setahun kita bisa ngambil dividen, umpamanya taruhlah dividennya kita dapat 300 juta, ya kan. Nah, itu tuh kita bisa ambil terserah, maksimal kalau saya maksimal di 50%. Jadi saya bisa ngambil 150 juta, dan itu pun saya juga jarang ngambil segitu ya. Paling ngambil keperluan buat urgent, bantu orang tua. Sisanya yang tadi anggaplah kita pakai 100 juta, dividen kita 100 juta. Itu 200 jutanya bisa kita putar lagi untuk keperluan usaha, keperluan ekspansi kan gitu. Jadi kalau bisa kita hitung tuh uang tuh hasil usaha tuh setahun sih kalau aku, karena biar kelihatannya juga besar kan gitu. Dan rekeningnya harus dipisahin juga. Artinya kalau rekening usaha khusus buat usaha, kalau teman-teman yang belum punya legalitas bikin rekening khusus untuk usaha, nggak usah ada bankingnya, yang penting ada kartu ATM sama buku tabungannya aja. Dan itu kan buat biaya operasional, biaya gaji karyawan segala macamnya. Nah, kalau untuk yang pribadi ya buka rekening pribadi sendiri khusus untuk misalnya kita makan di luar, terus kita jajan, terus kita yang punya anak, beli susu anak, segala macam lah buat kebutuhan harian kita pribadi. Nah, itu harus dibagikan menjadi 2 itu. Nah, cuman sekarang ini kan saya tuh berubah sekitar 2 tahun, 3 tahun ini. Nah, itu ya memang banyak sih teman-teman yang nanya kok bisa berubah kayak gini. Ya semua kembali dari orangnya juga. Yang pertama ya semua itu atas izin Allah ya, atas izin yang maha kuasa, atas izin Tuhan yang memberikan kita semua rezeki. Kalau tanpa izinnya Allah, izinnya Tuhan, kita juga nggak akan bisa sampai posisi sekarang. Saya juga nggak akan bisa sampai posisi sekarang karena kalau kemampuan saya itu nggak ada apa-apanya sebetulnya, nggak ada apa-apanya. Cuman ya saya juga nggak akan berhenti belajar kan gitu. Tiap hari saya belajar, beli buku, beli ChatGPT, saya bayar ChatGPT langganan untuk upgrade skill, tanya gimana caranya bikin ini, gimana cara yang ngurus keuangan ini, gimana caranya ngurus bengkel ini, karyawan kan gitu kan. Nah, itu salah satu kelebihan sekarang kan ada teknologi tuh. Nah, sekarang kalau ditanya investasi yang paling tepat untuk kita ini, ya aku bilang investasi leher ke atas, yang sering orang-orang bilang benar itu. Maksudnya leher ke atas ya kita harus belajar dulu, upgrade isi kepala dulu. Nah, gitu, yang terutama kalau kita masih kerja di perusahaan atau kerja di mana gitu, terus kita mau memulai bisnis, itu lebih baik investasinya jangan investasi untuk saham segala macam, terlalu berbahaya lah, beresiko kan gitu. Nah, investasi yang paling bagus adalah investasi leher ke atas. Jadi leher ke atas itu maksudnya apa ya? Isi kepala kita ini harus diisi dulu dengan ilmu-ilmu yang bisa menunjang skill kita ke depannya. Karena skill setiap kita manusia ini pasti kan yang dilihat itu kan nilai kan. Nah, nilai itu dari mana? Dari skill. Nah, kita harus meningkatkan value kita. Value kita tuh apa gitu. Jangan kita jadi sayur kangkung di pasar. Kalau bisa kita jadi sayur brokoli di pasar yang harganya mahal. Nah, bagaimana sayur brokoli itu? Karena kan brokoli kan susah tuh, dari dia harus tempat yang dingin, terus treatmentnya harus benar-benar bagus. Nah, gimana caranya kita itu? Ya kita pupuk juga itu otak kita pupuk juga belajar, kita juga terus mencoba kan gitu, mencoba gagal itu pasti. Nggak ada orang bisnis di dunia ini langsung jebret, kecuali anaknya orang kaya, terus kecuali anaknya orang yang sudah punya privilege, punya rekanan yang banyak orang tuanya. Nah, itu beda cerita lagi. Kalau yang benar-benar kayak perintis, benar-benar perintis, saya ini perintis betul-betul dari nol dari nol besar, yaitu pasti ada gagalnya. Saya juga dulu pernah buka kafe gagal, buka mie ayam di Samarinda gagal, kafe di Balikpapan dulu gagal, mie ayam di Samarinda gagal, jualan keripik bayam juga gagal, jualan travel juga gagal, terus jualan kerupuk juga gagal. Gagalnya sebetulnya kerupuk ini sebetulnya bagus profitnya, cuman gagalnya dari segi keuangan juga, karena saya juga banyak hutang waktu itu. Jadi karena pemasukan dari kerupuk ya teman-teman tahu sendiri kan, betul-betul bagus kerupuk itu, omsetnya besar tuh dulu sekitar 25 jutaan kalau nggak salah.
jualan kerupuk dulu, cuman karena utangnya juga besar, omsetnya jualan kerupuk ini kan nggak bisa cepet, maksudnya nggak bisa cepet tuh kalau kita nggak bisa produksi banyak ya kita juga kalah, terus resiko kan. Kalau F&B ini sebetulnya bisnis yang paling susah. Nah itu aja sih kalau aku bilang investasi yang paling tepat itu adalah investasi lihat ke atas.